Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, topik yang akan kami bahas adalah mengenai tentang ijtihad. 1. Pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya mengerahkan segala daya untuk mengerjakan sesuatu. Materi yang kedua, dasar hukum ijtihad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bazlul juhdi fi istiabatil hukmi syar'i mimma tabarahu syar'u wa huwa kitabullahi wa sunnatu rasulih. Artinya, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mengeluarkan istinbat hukum syar'i dari nas, sumber hukum syara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Materi yang ketiga yaitu hukum ijtihad. Hukum ijtihad bisa berubah-ubah sesuai dengan ilahnya. Perhatikan beberapa hukum ijtihad berikut. 1. Fardhu ain. Jika terdapat permasalahan menimpa diri seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus mengamalkan hasil ijtihadnya. Hukum fardhu ain juga terjadi jika seorang mujtahid ditanya tentang suatu hukum yang belum ada hukumnya. Karena jika seorang mujtahid tersebut tidak segera menjawabnya, akan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam melakukan kegiatan tersebut atau habis waktunya untuk mengetahui hukum kejadian tersebut. 2. Fardu kifayah, yaitu suatu permasalahan yang diajukan kepada seorang mujtahid tapi tidak dikhawatirkan habis waktunya. Hukum fardu kifayah juga terjadi ketika ada beberapa orang yang sama-sama memenuhi syarat menjadi seorang mujtahid. 3. Sunnah, berijtihad terhadap suatu permasalahan baru, baik ditanya maupun tidak. 4. Haram, yaitu berijtihad terhadap suatu permasalahan yang sudah ditetapkan dalam secara qat'i, sehingga hasil ijtihadnya itu bertentangan dengan dalil syara'. Materi keempat yaitu perkembangan ijtihad. Ijtihad dalam sejarah dan perkembangannya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri adalah mujtahid atau ahli ijtihad pertama. Apabila hasil ijtihad Rasulullah SAW benar, maka turun wahyu membenarkannya. Dan jika ijtihad Rasulullah SAW itu salah, turun wahyu untuk meluruskan kesalahan itu. Contoh ijtihad Rasulullah SAW yang mendapat pembenaran wahyu adalah ijtihadnya tentang bebasan tawaan perang Badar. Ketika itu umat Islam memenangkan pertempuran dan banyak tentara musuh yang tertawaan. Materi yang kelima yaitu syarat menjadi mujtahid. 1. Memiliki pengetahuan luas tentang nas yang berhubungan dengan masalah hukum. 2. Menguasai seluruh masalah hukum yang ditetapkan oleh ijma. 3. Mengetahui seluk-beluk qiyas yang dapat menerapkannya. 4. Menguasai ilmu logika agar dapat menyimpulkan hukum dengan benar dan bisa mempertanggungjawabkannya. 5. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena hadis tersusun dalam bahasa Arab. 6. Memiliki pengetahuan mendalam tentang nas yang memakai nas yang hukumnya tidak dinakis. 7. Mengetahui latar belakang sejarah turunnya ayat asbabun nuzul dan sejarah munculnya hadis asbabul wurud agar dapat menggali hukum yang tepat. 8. Mengetahui sejarah para petawi hadis agar dapat membedakan hadis yang sahih dan dhaif. 9. Mengetahui kaidah-kaidah istinbat hukum atau yang disebut dengan usul fikih sehingga mampu mengolah dan menganalisis. Tingkatan-tingkatan dalam ijtihad. Yang pertama ada ijtihad mutlak, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara menggali hukum-hukum syariat langsung dari sumbernya, yaitu
mengistinbatkan hukum, mujtahid mempunyai dasar-dasar istinbat sendiri, tidak mengikuti istinbat orang lain. Mujtahid dari tingkatan ini contohnya 4 imam mazhab, yaitu yang pertama Al-Imam Abu Hanifah, yang kedua Al-Imam Maliki, yang ketiga Al-Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir Al-Imam Hambali. Yang kedua ada ijtihad muntasib, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dengan mempergunakan norma-norma dan kaidah-kaidah istinbat imamnya. Contohnya mujtahid dari tingkatan ini seperti dari mazhab Syafi'i seperti Muzanni dan Buwaiti. Dan yang ketiga ada ijtihad fil mazhab. Disebut mujtahid mazhab atau fatwa, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam lingkungan mazhab tertentu. Contohnya dari kalangan Maliki adalah Muhammad bin Abdullah al-Abari. Dan yang terakhir, ijtihad di bidang tarjih, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada, baik dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab yang ada, dengan memilih mana di antara pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan sesuai dengan tuntunan zaman. Ingat, sebagian ulama mengatakan bahwa antara kelompok ketiga dan keempat ini sedikit sekali perbedaannya, sehingga sangat sulit untuk dibedakan. Oleh karena itu, mereka menjadikannya satu tingkatan. Materi yang terakhir yaitu kedudukan dan peranan ijtihad. Ada 2 kelompok dalam memandang kedudukan ijtihad dalam Islam. Kelompok yang pertama menyatakan bahwasanya kedudukan ijtihad merupakan sebagai hukum Islam. Kelompok ini berdalil dengan hadis Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Dalam hadis tersebut terdapat pernyataan Rasulullah SAW tentang bagaimana cara menghukum sesuatu jika tidak dapat menemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Muaz menjawab, ia akan berijtihad, dan jawaban ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kelompok yang kedua berpendapat bahwasanya ijtihad bukan merupakan sumber hukum Islam, melainkan metode menetapkan hukum Islam. Kelompok ini memandang bahwasanya mujtahid adalah pengungkap hukum yang bersumber kepada nas Al-Quran dan hadis. Maka hasil ijtihad ini adalah bersifat relatif, bisa benar dan juga bisa salah. Hasil ijtihad ini tidak seperti hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis secara mutlak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kata,